Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang Bitcoin. Jadi kita lihat di sini untuk ETF Bitcoin mengalami arus keluar sebesar 291 juta US dollar. Sementara untuk Ethereum ini mengalami arus masuk sebesar 9 juta US dollar teman-teman. Jadi kita lihat bahwa ETF Bitcoin mengawali pekan ini dengan arus keluar dana yang besar. Ini membalikkan tren yang terjadi pada minggu lalu. Sementara untuk ETF ini dari Ethereum mencatatkan kenaikan tipis dan untuk XRP mengalami penurunan. Sementara untuk aktivitas Solana itu mandek teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk minggu ini dibuka dengan kondisi yang tidak merata, jadi momentum yang begitu jelas beberapa hari lalu dengan cepat berganti menjadi tekanan jual yang kembali muncul di ETF Bitcoin teman-teman. Meskipun bagian lain pasar menunjukkan ketahanan. Kemudian untuk ETF spot Bitcoin ini mencatatkan arus keluar bersih sebesar 291 juta US dollar, menandai salah satu penarikan terbesar dalam satu hari dalam beberapa sesi terakhir. Jadi aliran dasarnya beragam, namun ketidakseimbangannya ini sangat menentukan teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk EBIT dari BlackRock berhasil menarik arus masuk sebesar 34,7 juta US dollar, sementara BitB milik dari Bitwish dan MSBT milik dari Morgan Stanley masing-masing menambah 11,88 juta US dollar dan 6,28 juta US dollar teman-teman. Namun keuntungan ini tertutupi oleh adanya penarikan besar-besaran di tempat lain. Jadi FBTC dari Fidelity memimpin arus keluar dengan arus keluar tajam sebesar 229,22 juta US dollar, diikuti oleh ARKB dari ARK dan 21 Share sebesar 62,89 juta US dollar teman-teman. Sementara untuk GBTC dari Grayscale mengalami arus keluar sebesar 38,25 juta US dollar dengan arus keluar tambahan dari Bitcoin Mini Trust sebesar 11,03 juta US dollar dan hold dari Vaneck sebesar 2,58 juta US dollar teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk aktivitas perdagangan ini tetap kuat di angka 2,42 di angka 2,44, jadi 2,44 miliar dengan aset bersih mencapai 94,51 miliar US dollar teman-teman. Jadi skala arus keluar ini mengindikasikan reposisi institusional, jadi ini bukan penarikan total teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini dalam laporan ini, ETF dari Ethereum ini justru mulai memasuki minggu wilayah positif teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa kelompok ini mencatatkan dan arus masuk bersih sebesar 9,44 juta US dollar meskipun perjalanannya jauh dari mulus. Jadi kita lihat di sini bahwa ETA milik dari BlackRock dan TETH milik dari 21 Share mengalami arus keluar masing-masing sebesar 4,07 juta US dollar dan 1,35 juta US dollar teman-teman. Jadi hal ini diimbangi oleh arus masuk yang stabil ke produk-produk lain. ETHB dari BlackRock menambah 5,78 juta US dollar, kemudian Ether Mini Trust dari Grayscale mengumpulkan 5,15 juta US dollar dan FETH dari Fidelity menyumbang 3,93 juta US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini volume perdagangan mencapai 800
31 juta US dollar teman-teman. Jadi volume perdagangan mencapai 831 juta US dollar dengan aset bersih ditutup pada 12,98 miliar US dollar teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini yang patut diperhatikan ini aktivitas untuk di jaringan Ethereum sendiri ini semakin mengalami peningkatan. Jadi transaksi harian melonjak 41% dari minggu ke minggu menjadi sekitar 3,6 juta US dollar. Menurut data dari Artemis ini menunjukkan kenaikan tajam dari sekitar 2,5 juta hanya beberapa hari sebelumnya teman-teman. Jadi perbedaan antara aktivitas on-chain dan aliran ETF menunjukkan bahwa investor masih mempertimbangkan cara terbaik untuk mengatur exposure mereka, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang ETF dari XRP, ini mencatatkan arus masuk moderat sebesar 1,46 juta US dollar yang sepenuhnya didorong oleh XRPZ milik dari Franklin, teman-teman. Kemudian volume perdagangan mencapai 26,3 juta US dollar dengan aset bersih ditutup pada 959,4 juta US dollar. Kemudian untuk ETF Solana ini tetap tidak aktif, jadi tidak ada aktivitas perdagangan yang tercatat. Aset bersih tetap stabil di 812,25 juta US dollar, mencerminkan jeda berkelanjutan dalam keterlibatan investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa gambaran yang lebih luas menunjukkan adanya perbedaan Bitcoin menghadapi tekanan jual yang kembali muncul meskipun ada permintaan di beberapa bagian. Sementara Ethereum menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi. Aset-aset yang lebih kecil tetap tidak konsisten dengan aktivitas yang minimal atau selektif karena minggu ini dimulai dengan kembalinya kehati-hatian ke permukaan, teman-teman. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat untuk informasinya perbandingan antara Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP ternyata di sini yang menunjukkan pergerakan signifikan itu adalah Ethereum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga real time dari Bitcoin, hari ini ada di angka 74.255 US dollar, tetap menempati peringkat pertama dengan kapitalisasi pasar 1,48 triliun US dollar. Ini sebenarnya Bitcoin kalau kita lihat dalam 24 jam, ini hanya koreksi tipis 0,21%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di time frame mingguan, sebenarnya sedang naik 4%. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.